Halo, kembali lagi di channel Salon Nur Cahaya Padang. Di video kali ini kita akan kembali membahas sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang gangguan sistem peredaran darah. Yuk langsung saja kita tonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Ini adalah gangguan sistem peredaran darah. Ada trombus, embolus, jantung koroner, varises, hemoroid, limfangitis, kemudian ada infark miokard, anemia, hemofilia, leukemia, siklemia, talasemia, hipertensi, hipotensi, dan arteriosklerosis. Kita akan bahas masing-masing dari sistem peredaran darah yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, yang pertama kita bahas adalah anemia. Anemia ini adalah keadaan saat jumlah sel darah merah atau jumlah Hb dalam sel darah merah berada di bawah normal. Anemia ditandai oleh hematokrit atau presentase eritrosit dalam volume darah yang rendah. Rendahnya kadar Hb disebabkan karena kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Nah, ciri-ciri penderita yang mengalami anemia adalah mudah lelah, pucat, dan sering merasa pusing. Di gambar ini adalah gambar orang yang menderita anemia dan keadaan sel darah merah normal. Nah, gangguan organ peredaran darah yang kedua adalah hipotensi. Hipotensi ini adalah tekanan darah arteri menurun hingga di bawah normal. Misalnya nih, hipotensi ini tekanan darahnya itu kurang dari 90 per 60 mm Hg. Penyebab hipotensi disebabkan karena kehamilan, berbaring terlalu lama karena sakit, konsumsi obat pelangsing yang berlebihan, dan dehidrasi. Nah, sedangkan gejala orang yang terkena hipotensi adalah kepala pusing, penglihatan buram, jantung berdetak lebih cepat, pernapasan dangkal, dan cepat haus. Oke, ini yang saya sebutkan tadi. Gangguan organ peredaran yang ketiga adalah hipertensi. Nah, kalian sudah pasti sering ya mendengar kata hipertensi ini. Hipertensi adalah kondisi tekanan darah arteri meningkat hingga di atas normal. Jadi kebalikan dari hipotensi tadi ya, misalnya itu tekanan darahnya lebih dari 140 per 90 mm Hg. Nah, gejala yang disebabkan oleh hipertensi ini ataupun penyebabnya adalah kepala pusing, penglihatan buram, detak jantung tidak teratur, nyeri dada, dan sulit untuk bernafas. Nah, kemudian penyebab adanya hipertensi ini bisa karena disebabkan lanjut usia, bisa juga karena kebiasaan merokok, bisa juga karena jarang berolahraga. Nah, bisa juga karena gangguan ginjal. Dan penyebab terakhir adalah kecanduan alkohol. Itu yang menyebabkan adanya hipertensi. Gangguan organ peredaran selanjutnya adalah leukemia.
Nah, leukemia ini adalah gangguan produksi leukosit yang terlalu banyak. Jadi dia kelebihan sel darah putih yang jumlahnya di atas normal ya. Nah, ini adalah perbedaan dari darah normal dan orang yang menderita penyakit leukemia. Jadi, leukemia ini dapat terjadi pada semua umur, terutama anak-anak ya. Selanjutnya, jantung koroner. Jantung koroner ini adalah tersumbatnya arteri koroner sehingga aliran darah yang mencapai sel-sel otot jantung hanya berjumlah sedikit. Jadi, kondisi ini ketika sel pembuluh darah jantung atau arteri koronernya tersumbat oleh timbunan lemak darah ataupun kolesterol. Nah, ini adalah gambar keadaan pembuluh darah yang normal dan keadaan pembuluh darah ketika arteri menyempit atau disebut sebagai jantung koroner. Selanjutnya adalah stroke. Penyakit stroke ini pasti tidak asing lagi ya, kalian dengar sekarang banyak penyakit yang disebabkan oleh stroke ini. Jadi stroke ini adalah penyakit yang menyerang bagian syaraf pada otak yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Jadi gejala orang yang stroke itu tungkai mata, tungkai mati rasa, kemudian bicara menjadi kacau ataupun kaku, wajah terlihat menurun. Dan banyak pastinya gejala-gejala lain ketika orang mengalami yang namanya stroke. Nah, penyebab dari stroke ini adalah adanya gumpalan darah pada pembuluh darah di otak, kemudian tekanan darah tinggi, dan pengaruh obat-obatan pengencer darah. Nah, itu dia gangguan pada peredaran darah yaitu stroke. Selanjutnya adalah hemofilia. Hemofilia adalah kegagalan dalam proses pembekuan darah pada pembuluh darah yang cedera. Artinya, darah sulit untuk membeku. Hemofilia ini disebabkan oleh faktor defisiensi atau faktor pembekuan darah. Sekitar 80% kasus hemofilia itu disebabkan oleh kelainan genetik atau penyakit keturunan. Selanjutnya siklemia. Siklemia adalah penyakit sel sabit ataupun penyakit genetik akibat mutasi gen yang menyebabkan sel darah memiliki Hb abnormal sehingga kekurangan jumlah oksigen dan berbentuk seperti bulan sabit. Sel sabit ini rapuh dan mudah pecah saat melewati pembuluh darah sehingga akibatnya terjadi anemia atau penyumbatan aliran darah, kerusakan organ, dan bisa juga menyebabkan kematian. Selanjutnya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit keturunan yang terjadi akibat kelainan sel darah merah. Sel darah merah berbentuk tidak normal, cepat rusak, kekurangan oksigen, dan berumur lebih pendek dari sel darah merah normal. Penderita ini memerlukan transfusi darah berulang-ulang seumur hidupnya. Selanjutnya, arteriosklerosis. Arteriosklerosis adalah penyakit degeneratif arteri yang menyebabkan sumbatan bertahap sehingga mengurangi aliran darah. Trombus. Trombus adalah gumpalan bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah di tempat terjadinya kerusakan, contohnya setelah operasi. Embolus. Embolus adalah gumpalan bekuan darah yang bergerak di dalam sirkulasi dan terjepit di dalam pembuluh darah kecil. Varises. Varises adalah pelebaran pembuluh darah vena, biasanya terjadi pada anggota tubuh bawah seperti betis. Varesis ini disebabkan oleh menurunnya elastisitas pembuluh vena.
Hemoroid atau wasir. Hemoroid adalah pelebaran pembuluh darah vena di sekitar anus. Penyebab wasir ini sebenarnya sederhana, yakni saat susah buang air besar tetapi dipaksakan mengeluarkan kotoran. Penyebab susah buang air besar ini adalah kurang minum, kurang makan serat, kurang olahraga, banyak duduk, dan mengangkat beban yang berat-berat. Limfangitis. Limfangitis adalah infeksi dan peradangan pembuluh limfa sehingga tampak garis-garis merah di bawah kulit. Jika terjadi infeksi, biasanya kelenjar pada ketiak dan lipat paha akan terasa sakit. Edema. Edema adalah akumulasi volume abnormal cairan interstisial pada ruangan di antara sel. Infark miokard. Infark miokard umumnya dikenal sebagai serangan jantung. Terjadi ketika sekelompok otot jantung mati karena penyumbatan mendadak dari arteri koroner. Hal ini biasanya disertai dengan nyeri dada luar biasa dan sejumlah kerusakan jantung. Demikian video tentang gangguan sistem peredaran darah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.